Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi asesmen sumatif sekolah untuk materi prinsip pewarisan sifat. SKL-nya, prinsip pewarisan sifat, kompetensi dasar menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Lingkup materinya ini adalah hukum 2 Mendel. Ini materi kelas 12 semester ganjil. Indikator soalnya disajikan persilangan dengan dua sifat beda sampai diperoleh F2. Peserta didik dapat menentukan rasio fenotip hasil keturunan F2 dengan tepat. Oke, kita akan masuk ke contoh soal ya. Biji bulat warna hijau B besar B besar H besar H besar disilangkan dengan biji lonjong warna merah B kecil B kecil H kecil H kecil. Bentuk bulat hijau itu B besar lebih dominan daripada lonjong merah. Lakukan persilangan hingga mendapatkan hasil F2 dan tentukan nilai rasionya. Apakah A9331 atau B9:7 atau C9:6:1 atau D12:3:1 atau E4:1. Nah, kita silangkan pertama dulu ya untuk mencari F1 atau keturunan pertama. Parentalnya itu biji bulat warna hijau. B besar, B besar, H besar, H besar. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Maka gametnya ada B besar dan H besar. Ini B kecil dan H kecil. Keturunan pertamanya, maka B besar, B kecil, H besar, H kecil. Nah, ini bisa diartikan atau diterjemahkan ke fenotip karena B besar itu dominan terhadap B kecil, berarti bulat dominan terhadap lonjong, gitu ya. Berarti ini bulat. H besar dominan terhadap H kecil, berarti hijau dominan terhadap merah. Maka ini bulat hijau. Lalu kita silangkan lagi F1-nya untuk mendapatkan F2. Berarti B besar B kecil, H besar H kecil disilangkan dengan B besar B kecil, H besar H kecil. Maka gametnya ada B besar dan H besar ya. Lalu ada B besar dan H kecil, lalu ada B kecil dan H besar, dan satu lagi B kecil dan H kecil. Ini juga sama. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, dan B kecil, H kecil. Nah, ini kalau disilangkan akan ada 16 keturunan F2-nya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan hukum Mendel, perbandingannya adalah 9:3:3:1. Tidak perlu dihitung, pasti itu jawabannya. Tapi kita harus cek dulu ya. Kita buat aja kotak. Ya, ini ada B besar, H besar, lalu ada B besar, H kecil, lalu ada B kecil, H besar, kemudian ada B kecil, H kecil. Ini juga sama, ada B besar, H besar, ada B besar, H kecil, lalu ada B kecil, H besar, ada B kecil, H kecil. Nah, ini isinya ada 16 kotak. Maka keturunannya adalah B besar, B besar, H besar, H besar. B besar, B besar, H besar, H kecil. B besar, B kecil, H besar, H besar. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Yang ini B besar, B besar, H besar, H kecil.
B besar, B besar, H kecil, H kecil, B besar, B kecil, H besar, H kecil, B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Ini B besar, B kecil, H besar, H besar, B besar, B kecil, H besar, H kecil, B kecil, B kecil, H besar, H besar, B kecil, B kecil, H besar, H kecil, B besar, B kecil, H besar, H kecil, B besar, B kecil, H kecil, H kecil, B kecil, B kecil, H besar, H kecil, B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Lalu kita bisa terjemahkan ke dalam fenotipnya, ya. B besar, B besar, H besar, H besar. Berarti ini bulat hijau. Ini juga bulat hijau. Ya, biar kelihatan hijaunya kita warna hijau. Hijau. Ini juga bulat hijau. Ini juga bulat hijau. Ini juga bulat hijau. Kayak robot ya. Nah, ini beda nih ya. Ini bulat merah. Nah, ini lagi bulat hijau. Ini bulat merah. Ini bulat hijau. Bulat hijau. Nah, ini lonjong hijau. Ini juga ya, lonjong hijau. Ini bulat hijau. Kemudian ini bulat merah. Lalu lonjong hijau. Lalu lonjong tapi merah. Nah, ya, kita bisa hitung berapa yang warna bulat hijau. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa dihitung ya bahwa bulat hijau itu ada 9. Lalu warna bulat merah. Bulat merah itu ada berapa? 1, 2, 3. Nah, maka bulat merah ada 3. Lalu lonjong hijau ada berapa? Nah, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, juga 3. Dan terakhir itu adalah warna untuk lonjong merah, ya. Lonjong merah ada 1. Nah, maka perhitungan yang benar adalah 9:3:1. Lama juga ya ngitungnya ya. Nah, padahal kalau sudah yakin ini menurut hukum Mendel 2 tidak perlu dihitung perbandingannya. 9:3:1. Begitu ya. Oke, kita coba contoh soal yang lain.
Oke, kita bahas ke model contoh soal berikutnya. Mangga yang berfenotip tinggi berbuah lebat dan memiliki rasa manis. Nah, genotipnya T besar, T kecil, L besar, L besar, M besar, M kecil. Disilangkan dengan mangga dengan genotip T kecil, T kecil, L kecil, L kecil, M kecil, M kecil. Jika yang diinginkan petani adalah mangga jenis unggul, berapa persen kemungkinan yang petani harapkan? Oke, kita coba hitung ya. Nah, kita tuliskan dulu. Ada T besar, ada T kecil, ada L besar, ada L besar, ada M besar, ada M kecil. Disilangkan dengan T kecil, T kecil, L kecil, L kecil, M kecil, M kecil. Nah, kalau ada T besar, ini fenotipnya tinggi. Kalau ada L besar, ini fenotipnya lebat. Kalau ada M besar, ini fenotipnya manis. Ya, nah sedangkan ini berarti kembalikannya nih ya. Pendek, terus jarang ya, nggak lebat buahnya, lalu asam. Nah, kita akan coba cari gametnya dulu. Ini parentalnya, maka gametnya adalah ya, yang pertama T besar, L besar, M besar. Gitu ya. T besar, L besar, M besar. Kemudian T besar, L besar, M kecil. T besar, L besar, M kecil. Kemudian T kecil, L besar, M besar. T kecil, L besar, M besar. Dan satu lagi, T kecil, L besar, M kecil. T kecil, L besar, M kecil. Oke, ada 4 gametnya. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini? Karena ini T kecil, L kecil, dan M kecil, maka cuma satu gametnya ya. T kecil, L kecil, dan M kecil. Nah, tinggal kita silangkan aja ya. Mana yang unggul? Nah, berarti karena yang ini T kecil, L kecil, dan M kecil, maka persilangannya harus dengan yang besar. T besar, L besar, M besar. Karena yang dicari adalah, atau yang diinginkan petani adalah mangga yang jenis unggul. Gitu ya. T besar, L besar, M besar. Nah, gitu ya. Berarti hasilnya adalah T besar, T kecil, L besar, L kecil, M besar, M kecil. Ini yang unggul nih ya. Tinggi, lebat, manis. Nah, kalau disilangkan dengan ini pasti tidak unggul ya. Tapi kita bisa menghitung ya, ada 2, 3, dan 4. Maka hasilnya akan ada 4 macam. Berarti perhitungannya adalah 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Maka jawabannya yang B. Kok yang B? Nah, belum paham. Oke, kita coba lanjutkan dulu persilangan yang tadi. Ini kita silangkan ya dengan yang ini, maka hasilnya T besar, T kecil, L besar, L kecil, M kecil, M kecil. Nah, di sini ada M kecil, yang artinya mangga itu asam. Maka ini tidak termasuk mangga unggulan. Ya. Lalu yang ini. Ya. T kecil, T kecil, L besar, L kecil, M besar, M kecil. Nah, yang ini nggak tinggi atau pendek. Berarti tidak unggulan. Lalu, yang ini, apalagi ya, udah pendek, asem gitu ya, walaupun lebat gitu ya. Nah, ini hasil persilangannya. T besar, nggak ada T besar, T kecil, T kecil, L besar, L kecil, M kecil, M kecil. Ya, ini juga tidak unggulan. Maka hasilnya adalah 25%.